di mana perihal pertemuan pada hari ini, yakni dalam acara kunjungan kerja anggota DPR Komisi 1 Kabupaten Tabalong, yang pada kesempatan ini akan memberikan paparan informasi ataupun berdiskusi tentang strategi rumah sakit daerah sebagai UPTD. Namun sebelumnya saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sepatah dua patah kata dari Bapak Ketua DPR, Bapak Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tabalong. Kemudian yang kelima sambutan dan presentasi dari Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Haji Sumarno Sosroatmojo Kuala Kabuas. Kemudian yang keenam sesi tanya jawab atau diskusi. Kemudian yang ketujuh penyerahan plakat atau cingramata. Kemudian yang kedelapan adalah foto bersama. Yang kesembilan penutup. Kita masuk pada acara pembacaan doa yang akan dibacakan oleh yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Saleh SAG. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya memandunya secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliqa wa khatimi lima sabaq nasirul haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala haqqa qadrihi dalil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin أغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها القصور وتنال بها السوء وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Ya Allah, Ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan berkunjung dan bersilaturahmi dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berikanlah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah ini semua sebagai nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, Ya Wahid, Engkau yang Maha menentukan, kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dalam lindungan dan rahmat-Mu dan ampunan-Mu. Ya Allah, Ya Mujib, Engkau yang mengabulkan dan memperkenankan doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin semuanya, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah
dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tabalong. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat karunia inayah pada sore ini kita akan bertatap muka di forum ini dengan kondisi sehat walafiat. Anugerah salawat dan salam kita aturkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Swasta, yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan RSUD Kapuas, yang kami hormati Wakil Ketua Komisi, Sekretaris, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten, yang kami hormati yang mewakili Direktur RSUD Kabupaten Tabalong, yang mewakili Sekwan Kabupaten Tabalong. Pertama, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas berkenannya kami diterima di tempat ini dengan kondisi yang enak, nyaman, dan tentram, serasa sekali. Mungkin kami tidak banyak mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang pertama untuk tujuan kami di sini yang ada kami ungkapkan, karena kami melihat dan mengetahui informasi bahwa di RSUD kelas ini Dr. apa? Haji Sumarno, ya. Dr. Haji Sumarno sudah melaksanakan dari pusat yang berkaitan dengan apa, bahwa RSUD sudah merupakan OPD. Nah, jadi kami Tabalong masih belum. Jadi ini yang sangat kami inginkan, informasi ini dengan strategi dulu. Mungkin nanti kami minta izin Pak berdiskusi yang Pak dan sebelumnya inilah kami perkenalkan dulu rombongan kami dari Kabupaten Tabalong. Yang paling kanan sendiri ini Pak Wakil Ketua Komisi Pak Peri dari fraksi Demokrat. Kebetulan di samping beliau sebelah kiri sekretaris kami dari Komisi 1 Ibu Rini Irawanti dari fraksi PDIP. Ya, ke kiri beliau Ibu Marisanti dari fraksi P3. Ya, ke kiri lagi Pak Zainal Emin dari fraksi Golkar. Lanjut, selang satu dulu Pak, itu mantan Direktur RSUD Tabalong, Pak Ladinas beliau, Pak Dr. Haji Muhammad Rusli. Kemudian ke kiri beliau Pak, kami ulangi, beliau juga dari fraksi P3 Pak Rusli. Kemudian di samping beliau Pak Mbak Piji, ini dari fraksi PAN. Lanjut di kiri Pak Nabahan Pak Murdani dari fraksi PKS. Ke
kini lagi Ibu Yulianti dari fraksi Berkarya. Nah juga kami membawa yang mewakili Direktur Rumah Sakit Balong Bapak Amrani, beliau Kabid Pelayanan, dan yang mewakili Sekwan di Balong ini Pak Tri Otomo, dan di samping beliau Pak dari pendamping. Bapak Ibu yang kami hormati dan banggakan, ya lebih cepat kita berdiskusi karena waktu ini agak sekian. Kami juga sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan presentasi dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Sumarno Sosro Atmojo Kuala Kapuas, Bapak Dr. Agus Waluyo MM. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi selamat dimulai segala susu saya dan benar. Pertama-tama yang saya hormati dan saya tanyakan Bapak Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Balong, Bapak Haji Suryani, selamat datang Pak. Kemudian yang saya hormati Bapak Ferry L. Penny, ya, Wakil Ketua Komisi 1. Kemudian yang saya hormati Bu Lini Irawati, Sekretaris ya, DPRD Kabupaten Balong. Yang selanjutnya Bu Marisantri SE, ya, selaku anggota. Kemudian Pak Zainal Ilmi, ya, selamat datang Pak. Kemudian di sebelahnya yang saya hormati dari yang mewakili direktur, ya, Pak Amrani, ya. Kemudian di sebelahnya yang terhormat yang saya hormati ini berarti rekan sejawat ini, mantan direktur juga, ya, Bapak Dr. H. Rusli. Selamat datang Pak, mantan Kepala Dinas Malang. Alhamdulillah beliau masih berkarir terus. Kemudian di sebelahnya yang saya hormati Pak Nabahan. Di sebelahnya lagi yang saya hormati Pak Mursyani. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang saya hormati anggota DPRD Bu Yulianti dan kemudian Pak Tri Utomo beserta rombongan. Pak Tri ini yang pertama komunikasi dengan saya, jadi tidak asing dari suaranya sudah kenal ini suaranya Pak Tri. Dari nama-nama anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Balong ini luar biasa. Kalau saya lihat dari gelarnya ini, ya, dari 9 orang yang hadir ini, di sini ada 3 gelar kesehatan. Ada 3 gelar kesehatan, ada dokternya, ada expert nurse-nya, terus kemudian ada ahli tenaga kesehatan. Saya yakin dan percaya di Kabupaten Balong masalah kesehatan ini akan semakin maju. Ya. Baik, selamat datang Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruangan aula RSUD Dr. Haji Sumarno Sosro ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam suasana kekeluargaan. Tidak elok ya kalau saya tidak memperkenalkan anggota kami ya. Di sini ada beberapa ya yang hadir, ada 2 kepala bidang. Yang pertama kepala bidang sekretariat dari Kamedik Pak Haji Jamal, monggo ya. Yang kedua Bapak Dr. Jumadil Fajar MSc, beliau Kabid layanan medik. Dan kemudian mulai dari ujung di sini yaitu yang membawa acara adalah Bu Mega, ini sebagai PPI Rumah Sakit Kabupaten Kapuas, ya, pengendalian infeksi, ya. Kemudian
kemudian Pak Sulistianto ini sebagai Kepala Seksi Perencanaan. Ya, kemudian di sebelahnya lagi ada Bu Nur Diana, Kepala Seksi Rekamedik. Di sebelahnya lagi tangannya dibuka ya. Oh ya, sebelahnya lagi Bu Siti. Ya, ini selaku tata usaha kepegawaian. Di sebelahnya lagi di sana ada Kepala Seksi Pelayanan Medik Bu Kristina. Di sebelahnya lagi ada Kepala Seksi Penunjang Medik, ya, Ibu Setiawati. Kemudian di sebelahnya ada Mami, ini kita gelari Mami Riwun, ya. Ini baik dari keuangan, mobilisasi dana. Kebetulan untuk kepala bidang keuangan bagi berhalangan, ya, anaknya dalam proses melahirkan, jadi mau punya cucu, jadi ya. Terus kemudian ada Pak Soleh SAG, kemudian ada Pak Kopo, ya, kemudian ada Adi, dan di sana ada dari wartawan Tapingan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat datang kunjungannya ke rumah sakit kami. Ini merasa tersanjung atas kunjungan Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya kalau dibanding dengan Tanjung mungkin kami jauh, ya, rumah sakit kami kecil, rumah sakit kami sudah rumah sakit tua karena ini dibangun sudah sejak tahun 90-an dan sebenarnya sudah saatnya, ya, kami memiliki sesuatu yang baru. Tapi alhamdulillah dengan kondisi seperti ini kami masih bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Kapuas. Terkait apa yang menjadi tujuan Bapak Ibu sekalian, bagaimana strategi, ya, Rumah Sakit Dr. Haji Sumarno Kapuas menghadapi rumah sakit menjadi UPT atau UPTD. Nah, ini bermula sebenarnya Bapak Ibu sekalian itu munculnya PP 18 2016, ya. Namun PP itu tidak bisa berjalan, tidak bisa diterapkan karena terjadi keributan di asosiasi rumah sakit daerah. Ya, nah ini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah dengar. Kenapa menjadi keributan? Karena waktu itu bagaimana nanti nasib rumah sakit kalau rumah sakit dibawa dengan kesehatan. Terus bagaimana manajemen rumah sakit karena direkturnya adalah pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan. Nah, dua hal tersebutlah yang menjadi polemik pada saat itu. Terus kemudian, kenapa pemerintah memunculkan ini, wacana ini? Karena pemerintah juga tidak ingin ada matahari kembar. Jadi di dalam negara itu hanya ada satu kementerian dalam satu urusan. Urusan kesehatan, menteri yang menteri kesehatan. Nah, pada masa dulu, ya, di kabupaten, di provinsi terkait dengan kesehatan, seakan-akan di provinsi tersebut ada dua kepala, ada dua matahari yang membawahi masalah kesehatan, direktur rumah sakit dan kepala dinas kesehatan. Sebenarnya urusan kesehatan itu semua di bawah dinas kesehatan, ya. Di kabupaten seperti itu juga. Jadi menteri kesehatannya adalah kepala dinas kesehatan. Itu maksud dan tujuan pemerintah mengeluarkan PP 18 tahun 2016 tersebut. Tetapi karena terjadi keributan, akhirnya dilakukan suatu perubahan, yaitu PP 72 2019. Dan alhamdulillah bisa diterima oleh semua rumah sakit, asosiasi rumah sakit daerah seluruh Indonesia, dan akhirnya disahkan dan diterapkan. Nah, itu. Baik Bapak Ibu sekalian, supaya lebih jelas saya ingin sedikit menyampaikan sekelumit, ya, terkait dengan rumah sakit kami, dan nanti juga masalah yang kita bicarakan tadi mungkin juga nanti akan diperluas dengan tanya jawab. Bukan kami lebih tahu, tapi kita sharing. Ya, oke. Baik, ini status rumah sakit kami, ya, di suatu PLUD itu sejak tahun 2013, Bapak Ibu sekalian. Jadi alhamdulillah, ya, ini sudah tahun ke-8, ya, karena dari tahun 2013. Kemudian tahun 2019 kita juga sudah terakreditasi, tapi mungkin akreditasinya masih ini, ya,
Muhammadiyah, karena memang sarana prasarana kami jauh dari yang seharusnya. Itu kelemahan kami. Bangunan sudah tua, ya, oke, nanti. Ya, ini visi kami, khususnya pelayanan kesehatan prima untuk RSUD yang maju. Ya, ini misinya baru. Ya, ini moto kami, Bajenta dan Farmasi. Oke, Bapak sekalian, ini SDM yang kami miliki, tenaga medis kami terdiri dari 37 orang, kemudian tenaga perawat kami cukup banyak ya, 197 ya. Kemudian untuk tenaga pembinaan 44, tenaga kefarmasian 27, kemudian untuk laboratoriumnya ada 20, dan kita sudah ada laboratorium PCR dan juga untuk kultur. Ya, sekali lagi kultur kita sudah punya, PCR juga sudah punya. Terus kemudian tenaga nutrisionis kita ada 12, untuk tenaga keterapian fisika ini ada 5, tenaga teknis medis ada 21, radiologi fisika medik ini ada 5, dan tenaga non kesehatan ini ada 212. Jadi total SDM yang kami miliki adalah 582. Nah, ini jenis spesialis Bapak sekalian. Dokter umumnya ya, ada 16, dokter giginya ada 2, penyakit dalam ada 2, kemudian anak ada 2. Nah, anak ini salah satunya adalah dokter subspesialis perinatologi, sehingga tahun ini kita membuat NICU atau ICU untuk bayi, dan alhamdulillah ini sudah operasional, tinggal kita tingkatkan untuk jumlah tempat tidurnya. Untuk spesialis bedah kita ada 2, untuk kandungan ada 2, kemudian anestesi ini sebelumnya ada 2, kebetulan yang satu terima sebagai tenaga P3K di Kaltim, sehingga kita tinggal 1, kita masih proses mencari 1 lagi. Kemudian dokter spesialis patologi klinik ada 1, rehab medik ada 1, mikrobiologi ada 1, spesialis mata ya, 1, THT 1, radiologi 1. Tahun ini akan selesai yang kami kuliahkan, sebentar lagi akan menjadi 2 untuk radiologinya. Kemudian spesialis saraf ya, ini ada 2, spesialis kedokteran jiwa ini ada 1, dan ini sudah subspesialis ya, subspesialis. Kemudian ada spesialis gigi ada 1. Jadi total spesialis kita dan dokter umum ada 36. Ya, ini kelas perawatan kita, jumlah tempat tidur di luar COVID ya, karena ini sebagian kita manfaatkan untuk COVID. Jadi yang non COVID-nya ini fit, ada peran ruangan. Untuk kelas ada 23, kelas 1, kelas 2-nya 7, kelas 3-nya 75, kemudian kelas 3 dan isolasi ada 29, total 143. Ini pelayanan yang tidak terlalu penting. Pelayanan rawat inap. Ya. Nah, instalasi untuk penunjangnya laboratorium radiologi, farmasi, gizi, rehab medik, UCRS, CSSG, laundry, pemulasaran jenazah. Nah, Bapak sekalian, untuk instalasi laboratorium tadi ya, ini kita selain yang pelayanan umum, kita memiliki laboratorium PCR dan juga yang terbaru laboratorium kultur ya, gitu. Kemudian radiologi di dalam proses bangunan sudah selesai, kita akan membuat unit CT scan ya, mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi karena gedungnya sudah selesai ya, gitu. Kemudian ini informasi gambaran pendapatan kami pada saat mulai build sampai dengan yang terakhir. Jadi pada saat build pertama kali penghasilan kami 9,5 M, kemudian 2014 naik menjadi 24,
2015 menjadi 32, 2016 menjadi 37, dan ini saya di Januari tanggal 16 saya mulai masuk di sini. Ya, ini di 17 akhirnya naik menjadi 44, 2018 48, 2019 51, 2020 menjadi 55, 2021 menjadi 83. Itu pendapatan yang kami peroleh. Kemudian ini variabel ya, untuk penentu profesional manajemen rumah sakit ya. Nah, di sini ada kepala daerah, kemudian ada registrator, dan di sini rumah sakit. Kemudian ada intervensi vertikal LSM wartawan ya, mungkin sama saja bagiannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, struktur organisasi yang kita bicarakan tadi ya, tata kelola organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan ya, peraturan nomor 18 2016. Nah, kita disebut UOBK ya, unit organisasi bersifat khusus. Ada lagi unit organisasi bersifat khusus. Kemudian yang ada susunan tarif, kemudian komunikasi efektif, ya, optimalkan peran PKRS dan sebagainya. Nah, ini perjalanan ya, rumah sakit daerah Bapak Ibu sekalian. Awalnya dulu ya UPT ya, RSD ini, kemudian tahun 2003 ya ini RSD sebagai LTD, kemudian berubah lagi RSD sebagai LTD dengan BLUT, kemudian berubah lagi ya, kembali ke UPT ya, PDD, terus kemudian di sini UOBK, yaitu perjalanan perubahan rumah sakit. Karena itu kelembagaan organisasi tata kelola RSD yang kompleks ya, jadi kedudukan kewenangan tanggung jawab jelas, otonom ya, supaya kita lebih cepat bergeraknya, responsif, luwes, dan tidak terjebak kerumitan birokrasi. Ini kemarin itu yang PP 18 2016 itu ditolak mentah-mentah itu, karena kalau itu diterapkan dan tidak diubah di PP 2019 itu Pak, rumah sakit seperti dikebiri, akhirnya pelayanan yang akan dirugikan. Lagi pelayanan yang dirugikan. Tapi alhamdulillah dengan sistem seperti ini tidak masalah sebutannya apa ya. Kita menjadi UPDD tidak masalah. Tetapi di situ juga disebutkan UPDD yang UOBK, unit organisasi bersifat khusus ya, gitu. Ya, lewat aja. Nah, ini tantangan dari segi dan kelembagaan. Tantangan dari segi ke depan makin kompleks. Nah, ini tentang untuk layanan, kompetensi global, perubahan, paradigma, teknologi. Ini ya. Kemudian RSC menyelenggarakan pelayanan dasar dan urusan wajib. Karena itu kelembagaan atau organisasi tata kelola RSD harus makin kuat. Ini pelaksanaan keuangan RSD. Di sini ada pasalnya ya, pasal 448 PD 72 2019. Nah, ini bunyinya, Direktur RSD melaksanakan ya, belanja sesuai DPA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian Direktur RSD bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RS yang dipimpinnya. Jadi langsung Direktur yang bertanggung jawab ya. Terus kemudian pertanggungjawaban RSUD, ini pasal 44C pada PP 2019. Direktur RSUD melaksanakan penyusunan, kemudian pertanggungjawaban keuangan yang merupakan kegiatan dan laporan kinerja sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, di sini disajikan dalam laporan keuangan ke Dinas Kesehatan dan laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, sebenarnya laporan ke ini ya
kewajiban kita sebagai UPT atau UPTG itu adalah menyampaikan laporan secara berkala. Apakah itu laporan program yang bulanan, apakah laporan-laporan program, contoh misalkan untuk program TB, program malaria, program apa, kita tetap wajib melaporkan kepada Dinas Kesehatan karena menterinya adalah Dinas Kesehatan. Tetapi kalau masalah keuangan, kita melapornya dan bertanggung jawabnya kepada pemerintah daerah. Di sana sebagai tembusan tetap dilampirkan supaya nanti dalam DBA itu kita punya DBA sendiri tapi ada DBA akumulatif kalau punya kesehatan seperti itu. Nah, jadi itu tujuannya itu. Jadi rumah sakit sudah nggak khawatir lagi. Kalau dulu kan rumah sakit khawatir nanti nggak bisa bergerak, intervensi sana terus katanya harus ini. Tidak. Masalah keuangan tidak boleh diintervensi, otonom. Masalah SDM tidak boleh diintervensi, otonom. Ya, itu otonomi. Makanya UUBK, unit organisasi bersifat khusus. Ya, itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan UUBK atau PP 72 2019 itu struktur organisasi rumah sakit menjadi berubah. Dan itu harus dituangkan dalam peraturan bupati. Nah, setelah diundang-undangkan 2 tahun itu harus sudah ada perbunya. Nah, kalau kemarin untuk rumah sakit tipe C di bawah direktur ada sekretariat atau kepala bidang sekretariat, 1 kabak, 3 bidang. Bidangnya keuangan, kemudian pelayanan medik sama keperawatan. Kalau dulu seperti itu, Pak. Tapi sekarang itu berubah, ya. Memang ada 1 bidang, ada 1 bagian sekretariat medik dan bidangnya 3. Tetapi bidangnya yang 1 harus hilang, harus muncul 1 lagi. Jadi yang harus muncul itu adalah bidang penunjang medik. Jadi kalau dulu ada bidang pelayanan medik, bidang kerawatan sama bidang keuangan. Nah, sekarang bidang keuangan akhirnya tidak ada. Karena bidangnya adalah pelayanan medik, penunjang medik, sama keperawatan. Gitu. Dan ini sudah keluar perbunya. Kalau tidak salah 1 bulan yang lalu ya. 1 bulan yang lalu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, jadi intinya itu ya yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa sharing ya. Tapi yang jelas jangan khawatir, jangan takut untuk menerapkan PP 72 2019 karena memang ini sudah yang terbaik di satu sisi untuk menghindari ego dari masing-masing antara kepala dinas dan direktur ya. Karena maunya pemerintah pusat yang menjadi menteri di satu urusan itu ya 1, jangan ada 2 ya. Berarti kalau ke tingkat kabupaten ya, yang membidangi urusan kesehatan adalah kepala dinas kesehatan. Ya. Makanya masalah laporan TB kita masuk ke sana, memasukkan laporan malaria, ya kita memasukkan ke sana. Ya. Tetapi kalau urusan menjalankan rumah sakit, sana tidak boleh intervensi sini. Ya. Mau apapun, mau merekrut tenaga, mau merekrut apa, tidak boleh intervensi. Dan itu kami bertanggung jawab kepada bupati, bukan kepada dinas kesehatan. Saya rasa demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur yang sudah menyampaikan sambutan dan presentasinya. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Monggo Bapak Ibu sekalian sambil monggo silakan. Silakan sambil menikmati snack yang sudah tersedia, sambil mempersiapkan pertanyaannya, yang apa yang mau didiskusikan. Siap Bapak? Siap. Memimpin diskusi. Siap, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan, kawan-kawan dari rombongan dari Menteri 1 Abang, tadi kita sudah mendengar panjang lebar paparan yang disampaikan Pak Direktur Mas Hakim. Mohon
siapa yang mengawali ini untuk berdiskusi? Pak Rusli mungkin bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Dr. Sumarmo, Dr. Agus Waluyo bersama seluruh jajarannya, Ketua Komisi 1 yang saya hormati dan kawan-kawan kolega saya dari Komisi 1. Saya sebenarnya tidak mau bertanya, tapi kalau ketua yang memerintahkan secara tersirat, saya terpaksa bertanya. Kalau bukan bertanya, mungkin berkomentar saja. Jadi begini Pak Waluyo, peraturan-peraturan yang ada sekarang ini semua sudah canggih. Di masa saya itu masih belum, saya berada sebelum era reformasi. Jadi kami dulu berjuang melepaskan diri dari Dinas Kesehatan, dan itu Arsada terbentuk di Jakarta. Saya vokal kami tidak mau dibawahi oleh Dinas Kesehatan karena saya khawatir ini mudah-mudahan tidak demikian. Dan dulu itu Dinas Kesehatan menjadikan kami anjing herdernya dan mencarikan duit kepada para dinas. Ini saya buka karena sudah meninggal orang. Nah, jadi saya bilang kalau begini kita lebih baik melepaskan diri dan terbentuklah Arsada. Alhamdulillah karena sudah kembali ke pangkuan menterinya, cuma ada kekhawatiran Pak, sistem itu harus berubah. Kalau masih kepala Dinas Kesehatan ditentukan karena like and dislike, berbahaya rumah sakit Pak. Untung keuangannya sudah tidak campuri. Tetapi ada satu peraturan Pak Dr. Agus yang saya hormati, saya lupa peraturan berapa, tetapi bukunya itu warna biru. Di dalam menentukan tenaga kesehatan, karena contoh 2.500 orang per satu dokter umum. Itu ada hitungan yang lain, kalau bidang 1.000 penduduk satu bidang. Jadi yang saya lihat punya kewenangan itu ada dari Polres Pak, karena dia akan menghitung kuota daripada SDM kesehatan itu secara keseluruhan, tidak harusnya masuk juga rumah sakit. Jadi kami datang ke sini belajar karena insya Allah kami juga akan ke pusat. Kebetulan ada hubungannya kira-kira dengan SDM kesehatan ini. Sebab ketika kami rapat dengan pendapat Pak Dr. Agus, kami itu inginkan warga dan bupati juga begitu, warga negara Tabalong itu menjadi pegawai di negerinya, bukan orang-orang buana sendiri. Kenapa? Ketika dokter spesialis yang sudah 3-4 tahun sudah banyak duitnya, dia pengen super spesialis, dengan mudahnya dia minta berhenti. Dan bupati menjadikan kalau perlu warga negara setempat itu dijadikan dibiayai. Nah jadi Pak Waluyo ini saya cuma komentari saja. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Sebab saya tidak tahu kalau Pak Waluyo ada punya buku saya itu sudah ada yang ambil Pak. Jadi saya pernah mengangkat tenaga kesehatan itu 70 sekaligus. Bidang sebanyak 49, formasi saya buka 60, semua lewat tol. Karena saya butuh banyak yang mendaftar sedikit. Itu saya hitung dari 1.000 penduduk sekian bidang. Saya hitung berapa bidang, kita butuh 90. Tapi formasi yang diberikan sedikit. Itu di Dinas Kesehatan. Jadi mudah-mudahan ada klausul rumah sakit itu diberikan kewenangan mengajukan saran kepada kepegawaian. Tetapi kalau itu masih berlaku Pak, saya khawatir nanti kebanyakan. Jadi komentar saya ini mau dikomentari, oke, tidak dikomentari tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rusli. Mungkin ada lagi satu atau dua ya silakan Pak Nambah Suci.
Terima kasih atas waktunya. Bismillah. Yang kami hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Sumanti Susrul Atmajo, yang kami hormati Bapak-Bapak pejabat struktural, pejabat fungsional, beserta staf di lingkungan rumah sakit Dr. Haji Sumanti Susrul Atmajo Kapuas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kita mendengar tadi uraian penjelasan dari Direktur Rumah Sakit Susrul Atmajo Kapuas, Bapak Dr. Agus Suwoyo, saya melihat sangat legowo sekali ya, dengan adanya regulasi baru ini ya. Tapi memang betul sampai ke hati ya, mudah-mudahan ya. Begini ya, bicara rumah sakit kita, tentunya kita tidak terlepas terhadap sumber daya manusia dan modal. Jadi rumah sakit itu padat sumber daya manusia dan padat modal. Di sana terhimpun orang-orang yang profesional, dokter-dokter, spesialis bidang perawat dan sebagainya, dengan punya kepentingan yang berbeda-beda ya. Saya membandingkan kalau memimpin sebuah SKPD mudah saja, itu birokrasinya jalan sekolah. Tapi memimpin sebuah rumah sakit itu lain persoalannya. Kan ya, terkumpul orang profesional ya, orang-orang ahli, dokter ahli ya. Ini pendekatannya berbeda ya, tidak seperti birokrasi yang kita perintah misalnya. Ini tidak bisa kita memerintah. Nah itu yang pertama. Jadi saya mengapresiasi adalah Pak Dr. Agus secara legowo ternyata. Karena menjadi direktur rumah sakit itu berat sekali dibandingkan jadi kepala dinas kesehatan. Tadi terkait dengan peraturan rencana YPP nomor 18 tahun 2018 tentang penyederhanaan struktur rumah sakit. Kan waktu itu banyak penolakan dari asosiasi rumah sakit yang menolak itu waktu itu. Namun akhirnya pada tahun 2019 dikeluarkan dengan bermacam perubahan yang barangkali ya, sehingga ini bisa diterima oleh banyak pihak kan. Itu dengan istilah saya kayak unit organisasi bersifat khusus tadi ya. Tadi disinggung tentang kewenangan baik itu kepala dinas ataupun direkturnya. Kalau dulu direktur secara administrasinya bertanggung jawab kepada bupati ya. Secara teknis dia bertanggung jawab kepada kepala dinas. Nah dengan adanya UPTD ini ya, ada sedikit perubahan ya. Barangkali maksud pemerintah itu kan baik, dia ingin menyederhanakan strukturnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan itu ya, sehingga dia memotong rantai birokrasi kira-kira yang bisa menghambat pelayanan. Kira-kira itu ya semangatnya. Nah lalu pertanyaan kami, dengan adanya berlakunya regulasi yang baru ini sesuai dengan peraturan bupati yang karena pada tadi ya, lalu pertanyaan kami, di mana sisi positifnya Pak ya, dan di mana sisi negatifnya. Ini bahan kami Pak ya, nanti di Tanjung di Muita Allah dan Masjid Haji Bajar di Tanjung untuk kita diskusikan kan hal-hal kira-kira yang bisa mengganggu atau menghambat pelayanan kan gitu. Sebenarnya kan tujuan utamanya itu ingin perbaiki pelayanan kan meningkatkan. Tapi jangan-jangan nanti sebaliknya kan,
karena barangkali dinas kesehatan belum siap, barangkali ya Pak ya, sehingga itu bisa menghambat pelayanan di rumah sakit. Itu saja dulu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Nah, satu lagi mungkin biar tiga. Silakan. Dua dulu. Ya, untuk ditanggapi. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Ketua. Dan alhamdulillah Dr. Rusli ya, rekan sejawat kami, peraturan yang ada, regulasi itu memang sudah luar biasa sedemikian juga. Ya, saya sampaikan kalau bilang canggih karena mengakomodir dua kepentingan yang berbeda. Yang pertama kepentingan pemerintah ya, supaya tidak ada matahari kembar, itu satu ya. Saya bilang dari awal munculnya PP 18 2016 itu inisiatif pemerintah supaya tidak ada matahari kembar. Kalau ada matahari kembar ya, di bidang kesehatan, akhirnya data-data itu tidak seperti yang diharapkan. Contoh misalkan angka kematian bayi, angka kematian ibu, ya, karena ini merasa setara selevel ya, rumah sakit dimintai laporan dinas, nggak mau melapor. Nah, ini yang sering terjadi dulu. Nah, ini yang dihindari oleh pemerintah pusat supaya tidak ada egosentris kedua belah pihak ini. Jadi oke lah, sama-sama bersinar, tapi satu matahari satu rembulan. Jadi rembulannya lebih sejuk, lebih teduh, ya. Tetapi tidak saling mengalahkan, tidak saling menjatuhkan. Nah, itu terkait dengan regulasi ini. Ya. Terus kemudian, ya, supaya tidak terjadi itu, maka muncullah yang dimaksud PP 18 2016. Tapi itu merugikan rumah sakit. Rumah sakit merasa dikebiri, makanya Arsada menolak. Ya, Arsada menolak. Asosiasi rumah sakit menolak. Terus dicari jalan tengahnya, win-win solution, ya. Akhirnya muncullah PP nomor 72 2019, ya. Di situ disebutkan rumah sakit atau RSD, rumah sakit daerah sebagai UBPD. Tetapi disebutkan lagi bersifat otonom. Terus disebutkan lagi di situ bersifat unit organisasi bersifat khusus. Nah, jadi penjelasannya kalau hanya sebagai UBPD aja, di situ kita diintervensi, dikebiri. Terus ditambah otonom, ya. Otonom dalam penyelenggaraan layanan, otonom dalam manajemen keuangan, otonom dalam manajemen SDM. Terus kemudian diperkuat, disebut sebagai unit organisasi bersifat khusus (UOBK). Nah, ini jadi ada 3 sebutan memang di dalam itu. Jadi makanya kenapa sekaligus saya jawab kok menerima secara legowo? Ya kan memang ini yang diharapkan oleh pemerintah pusat dan kemudian kita selaku anggota Arsada ini ya oke, tidak masalah kan gitu. Akhirnya kita menerima legowo. Jadi kalau intervensi selama ini memang benar-benar memang tidak ada, karena kami juga tidak mau masalah SDM itu tadi benar ya, ketentuan untuk di tenaga SDM di luar rumah sakit memang ya, untuk di puskesmas itu berdasarkan jumlah penduduk sekian, dokter sekian bukan sekian dengan rasio, perawat sekian banding sekian. Itu akhirnya untuk menempatkan tenaga-tenaga di puskesmas, pustu, polindes dan sebagainya. Benar Pak, begitu Pak. Karena saya sudah lama di puskesmas, jadi saya juga baca buku itu, ya. Apalagi Bapak selaku kepala dinasnya waktu itu, jadi saya rasa ngontok kalau masalah itu. Nah, terkait dengan yang untuk rumah sakit, Pak, kita juga harus punya anjab sendiri, ABK sendiri. Jadi kita memang mengajukan sendiri, Pak. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah tempat tidur dan berdasarkan jumlah kunjungan pasien. Semakin kunjungan pasien kami meningkat, ya, kami mengusulkan untuk tambahan dokter, baik dokter umum, dokter spesialis. Ya. Kalau dari pemerintah tidak ada dananya, kami anggarkan dari BLUD, karena kami sudah BLUD. Jadi fleksibilitasnya di situ. Dan dinas tidak bisa intervensi. Oh cukup dokter spesialisnya satu aja yang ini, 2 aja, tidak bisa. Sekali lagi itu berdasarkan analisis ya yang kami lakukan.
untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan. Ya. Terus kemudian ditambah lagi tuntutan akreditasi. Ya. Baru rumah sakit tipe C harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Pemerintah daerah tidak fasilitasi, kan mengeluarkan dana BLUD. Ya. Karena kami sudah BLUD. Ya. Kalau BLUD itu dari instansi pemerintah seperti badan usaha, ya, badan usaha. Jadi itu yang kami lakukan saat ini. Jadi tidak masalah Pak terkait dengan SPM tadi, dan alhamdulillah memang tidak ada intervensi, ya, tidak intervensi. Masalah keuangan juga saya anggap otonomi, tidak ada intervensi. Kemudian dari Pak Nababan tadi, ya, tadi kok legowo ya, sudah saya jawab kenapa. Terus kemudian sisi positif negatif, ya, terkait dengan regulasi itu, ya. Sisi positifnya, ya, terkait dengan kita menerima PP 72 tahun 2019 itu, memang kita karena bagian, ya, bagian dari dinas kesehatan yang disebut PPD itu tadi, kita punya kewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan Pak, sehingga laporan-laporan masalah kesehatan itu memang seperti yang ada di lapangan. Kalau hanya dari puskesmas sama bidang praktek dari apa, itu nanti tidak mencerminkan semuanya. Padahal angka kematian ibu, angka kematian bayi, ya, tidak hanya di puskesmas, tidak hanya di bidang-bidang, tapi ada juga di rumah sakit. Terus kemudian kasus-kasus untuk malaria, BD paru, apa, ada, ya, yang dilayani di rumah sakit. Nah kalau kami setara, kami diminta laporan ke sana, kami nggak mau, ya. Ngapain mau kami setara kok kami harus ini? Ya, kecuali yang minta provinsi atau yang minta pusat, baru kami minta laporan. Nah tujuannya sebenarnya untuk mengakumulasi supaya ada sistemnya pencatatan laporan itu yang bagus terintegrasi di tingkat kabupaten, kemudian naik tingkat provinsi sampai ke pusat. Tidak ada sesuatu yang kelewatan. Nah ini kaitannya sama yang itu, ya. Jadi sisi positifnya adalah kepentingan bersama, ya, untuk kepentingan bersama. Sisi negatifnya, Pak, kalau dibilang sisi negatifnya jelas, ya, untuk kedepannya dengan kita disebut BPD, ya, mau berkembang seperti apapun, ya, rumah sakit, ya, itu tidak bisa eselonnya itu setara dengan kepala dinas, ya. Sisi negatifnya itu sebenarnya. Nah sekarang di provinsi, ya, yang rumah sakit daerah yang kemarin eselon kepala dinas provinsi sama eselon direktur rumah sakitnya sama, ini akan diturunkan, ya, akan diturunkan. Lalu kepala dinas kesehatan itu eselon 2A, direkturnya eselon 2B, ya. Karena statusnya PPD itu, sisi negatifnya di situ Pak. Jadi kadang-kadang membahas peraturan itu, kalau pas yang membahas, saya sudah, katakan yang membahas saya ikut membahas, saya sudah di posisi yang nyaman, yang itu tadi, kok mau diturunkan? Saya berusaha untuk menolak kan begitu. Tetapi kalau kita mengingat kembali tujuan yang muncul ini apa, ya, tujuannya menghindari adanya matahari kembar. Kalau tidak ada matahari kembar, berarti semua akan bisa diselesaikan dengan baik, karena komandonya satu Pak. Ya boleh ada dua, tapi bukan matahari semua. Satu matahari, satu rembulan, dan ini saling mendukung, saling mensupport. Akhirnya kalau ada matahari, ada bulan, terang semua. Nggak ada siang, nggak ada malam, karena bulan purnama terus Pak, ya. Nah mungkin itu Pak. Jadi sekali lagi sisi negatifnya mungkin untuk individu-individu, ya. Sisi positifnya ini akan lebih banyak lagi karena fleksibilitas BLUD juga tidak terganggu dengan regulasi ini. Sekali lagi fleksibilitas BLUD tidak terganggu. Kalau seandainya fleksibilitas BLUD terganggu, kemudian ada intervensi, itu Arsada pasti akan menolak, ya. Karena yang ada di Arsada itu orang-orang hebat, orang-orang luar biasa. Jadi mereka sudah berpikir kalau nanti begini akan jadi begini, kalau begini. Tapi kalau kaitan sama individu sama jabatan itu tadi, kan bisa dikesampingkan Pak, kan gitu. Ya. Nah, saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Direktur. Ini kami beri kesempatan ya Pak yang mewakili kepada Direktur Rumah Sakit Pak Al-Andi. Ayo silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur Pak Agus Wahyudi, yang terhormat Ketua Komisi 1, beserta anggota pejabat eselon 3 dan 4 yang berbahagia. Mohon izin Pak, kami menyampaikan Bapak Direktur tidak bisa hadir di tempat ini berhubung ada kegiatan pertemuan peningkatan masalah BPJS Pak dan perangkat daerah. Nah, saya di sebelumnya kabit pelayanan Pak tidak bisa berhubung ada pelantikan ini dari Tawaran. Dan akhirnya saya sebagai bidang kepegawaian SDM ditugaskan di sini untuk mendampingi Komisi 1 dan seluruh anggotanya Pak. Mungkin dari sini Pak kita melihat bahwa jumlah karyawannya sedikit, cuma kita di sana 587 Pak. Ini sama Pak. Tapi kami di sana ada 14 pelayanan Pak. Di sana ada spesialis jantung, ortopedi. Tapi mikrobiologi belum ada, PA Pak belum ada. Itu mungkin. Dan jumlah perawatnya banyak di sini Pak. 197 kan. Kalau di kami itu 182. Yang kontaknya 103, PNS-nya cuma 81 Pak. Nah mungkin dari gambar ini yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, masalah yang jangan sampai ada dualisme Pak ya, pimpinan ya. Jadi untuk selama ini belum dari BTD ini sama-sama punya ego ya, punya ego tinggi, sama-sama tidak mau dikalahkan. Jadi kedepannya mau tidak mau, asal yang tadi masa periode yang terhadap tidak mengutak-atik. Nah itu mungkin bisa kita terima pada PP 72 2019. Jadi kita harapkan nanti setelah ini kita sampaikan kepada pimpinan untuk bagaimana kedepannya rumah sakit sebagai BPD Dinas Kesehatan. Dan juga kami mau izin Pak di sini masalah Pak masalah tunjangan Pak. Nah itu bagaimana untuk spesialis dan dokter umum. Dan juga masalah jasa pelayanan juga Pak. Apakah sistem remunerasi atau sistem proporsional? Ini sebagai senior Pak. Nah itu kalau dia semua ini Pak, karyawan dari sini agak imbangannya Pak di tempat kami. Kami kan cuma tempat ini 160 Pak. Tapi kalau mau ke TPB sudah bisa Pak. Karena di satu X rumah sakit yang lama itu belum Pak izinnya. Jadi kalau sana sudah izin kami sudah bisa dipublik Pak. Nah itu kami dengan pertemuan ini sangat menambah sekali Pak atas sharing bagaimana kami akan amati timbul dan modifikasi dari pelaksanaan yang sudah disampaikan OPD di rumah sakit Satu Asmojo di sini Pak. Itu kita kami sampaikan. Saya mendengarkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, izin ya, terima kasih Pak Rani. Ya, alhamdulillah. Berarti ya kurang lebih saja ya. Antara RSUD Kapuas dengan RSUD Tanjung, jumlah pegawainya dengan lebih ya. Tapi di sana sudah ada jantung. Terus bisa jantung kami sebentar lagi akan selesai. Nah tadi Pak masalah ini saya lupa juga terkait dengan rekrut pegawai yang dari daerah asal. Sekarang kita memberikan rekomendasi Pak untuk pendidikan. Itu ada kewajiban nanti itu kembali kemana yang memberikan rekomendasi. Nah ini sudah banyak yang kami berikan rekomendasi. Salah satunya dokter spesialis jantung. Dan itu nanti akan dapat sanksi dari pusat ya, kalau dia tidak kembali. Nah ini alhamdulillah tahun depan dokter jantung kami juga akan kembali selesai ya, untuk radiologinya. Yang kami harapkan sebenarnya ortopedi sama bedah saraf ya. Setelah itu akan ada. Jadi kayaknya ya kurang lebih aja lah antara kami dengan Tanjung. Pokoknya anak sudah lebih dulu ya punya jantung sama ortopedi. Kemudian terkait dengan tunjangan Pak ya. Tunjangan kebetulan ini saya lagi proses
dengan pemerintah daerah untuk melakukan perubahan yang sebelumnya untuk 4 dasar ya, hanya 4 dasar plus anestesi itu 26 juta per bulan. Terus kemudian yang bagian kecil dan penunjang itu 24. Nah ini sekarang karena sudah ada subspesialis Pak, per Januari kemarin saya sudah mengusulkan untuk subspesialis dasar ya, itu 35. Terus kemudian untuk subspesialis penunjang dan bagian besar spesialis yang belum subspesialis, yang besar itu anak, bedah, terus kemudian kandungan, terus kemudian sama dalam ya, plus anestesi itu 30 juta Pak. Kemudian untuk yang penunjang ya dan bagian kecil ya, itu 27 juta. Nah ini sudah kami usulkan ke pemerintah daerah, tinggal menunggu realisasinya nanti berapa. Terus kemudian untuk jasa atau remunerasi Pak, sebenarnya semenjak GUD-nya kita sudah menerapkan sistem remunerasi. Hanya saja memang yang namanya suatu sistem ya, pembagian jasa itu akan terjadi perubahan-perubahan terus, sifatnya dinamis. Kita belajar ke sana, ini di sana seperti itu. Kemudian kita belajar ke sana lagi, sistemnya seperti itu. Jadi kayaknya memang tidak ada suatu sistem itu yang bisa klop, cocok, tepat diterapkan untuk kesemuanya. Ya. Jadi pasti akan ada dinamikanya. Namun karena sudah lama sekali kita terapkan dari 2013, kita kemarin mencoba belajar ke Jogja, kemudian ke Tulungagung, ke Rumah Sakit Dr. Iskak, dan ini lagi proses lah. Lagi proses untuk melakukan perubahan. Mungkin dalam akhir bulan ini sudah selesai, dan itu nanti kita akan menggunakan sistem yang baru. Karena sistem yang lama itu setelah kita kaji tentunya akan mulai kelihatan. Oh kelemahannya di sini, oh kelemahannya di sini. Sebagai contoh, belum kok klinik servis jasanya lebih besar dari perawat misalkan seperti ini. Nah kenapa ini seperti ini? Nah itu yang kita kaji. Terus kemudian untuk dokter ya, yang pasiennya relatif sama, tapi ini memegang pisau, ini tidak memegang pisau, kok bagiannya sama ya. Nah itu juga kita kaji. Nah alhamdulillah sudah ketemu semua, tinggal menuangkan. Mungkin dalam akhir bulan ini semua sudah selesai dan kita akan membagi dengan sistem yang baru. Nah itu terkait dengan remunerasi atau jasa pelayanan itu tadi. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oh ya, tambahan Pak, sekali lagi Pak, mohon izin sampaikan kepada Pak Direktur juga, nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir ya. Tidak ada yang namanya intervensi, tidak boleh. Ya. Nanti kalau misalkan mau mengintervensi, suruh baca PP 72 tahun 2019 ya, Pak Kepala Dinasnya. Nah, kalau itu suruh baca ajukan. Kenapa saya harus melakukan yang Anda perintahkan? Ya, seperti itu. Tetapi ya memang kita tidak boleh melanggar kewenangan kewajiban ya, kita harus melaporkan ya secara berkala, itu aja. Memang secara administrasi kita tetap harus ke sana ya, itu. Tetapi kita bertanggung jawab penuh ya terhadap pelayanan itu pada Pak ya, itu. Oke, itu Pak, terima kasih. Kalau dari laporan Masih Pak Direktur, kalau Ibu yang koordinasi. Ada lagi mungkin yang ingin juga, silakan kalau ada. Pak Mujani kan? Oh iya, silakan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore Direktur Rumah Sakit Dr. Sumondo dan penghormati dan seluruh jajaran struktur dan fungsional rumah sakit, Ketua Komisi 1 dan kawan-kawan Komisi 1. Mungkin menyambung saja sebagai sampaikan kawan-kawan tadi, banyak berbicara masalah perubahan kewenangan ataupun kasar daripada peralihan kelembagaan ya, penguatan kelembagaan sebetulnya dalam hal ini ya. Jadi penguatan rumah sakit di mana dengan adanya apa istilahnya unit
OBK, ya. Organisasi bersifat khusus ya, ini lebih memberikan keluasan kepada rumah sakit untuk mengelola secara otonomi pelayanan juga termasuk lembaganya. Nah mungkin sisi lain Pak yang perlu kami minta informasi terutama baik kita di legislatif ya, terutama untuk masalah penganggaran ya. Terkadang kita kalau secara biasa ya Komisi 1 berbicara dengan rumah sakit ya, kita bicara secara teknis bagaimana sistem penganggarannya. Nah mungkin saatnya dirasakan dalam hal ya pola penganggaran, apakah tetap atau ada perubahan ya. Ataukah memang harus diketahui dinas kesehatan dulu gitu, ini secara penganggaran ya. Karena kita biasakan secara langsung ya masyarakat dengan mitra kita di Komisi 1. Nah, termasuk juga dengan komunikasinya Pak antara pihak rumah sakit dengan dinas kesehatan dan juga kepala daerah. Ini jalinan harmonisasi komunikasi dan koordinasinya selama ini seperti apa yang dibangun sehingga ya tadi tidak ada istilah apalagi istilah kecemburuan, istilah terjadinya dualisme matahari misalnya tidak seperti itu, sehingga dengan koordinasi komunikasi yang harmonis ya, jadi pelayanan kepada masyarakat itu lebih baik gitu, sehingga capaian untuk meningkatkan kesehatan itu bisa tercapai sesuai target. Nah kemudian dalam hal juga tata kelola, terutama ada mungkin singgung juga berkenaan dengan pengangkatan jabatan di struktural rumah sakit ya. Nah informasi di pengkajiannya selain secara internal dilakukan oleh rumah sakit, keterlibatan dan dinas kesehatan juga Pak dalam hal tata kelola, terutama untuk pengelolaan bagaimana posisi-posisi struktural di dalam rumah sakit tadi. Selain dengan BPKD ya, terutama dengan hubungannya dengan dinas kesehatan sejauh mana masukan-masukan yang diberikan oleh dinas kesehatan terhadap rumah sakit. Mungkin saja dulu Pak dari saya, mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mardhani. Pak tambahan Yang menambahkan wajibnya saya nggak banyak. langsung saja Assalamualaikum. Jadi terkait dengan topik rumah sakit menjadi PD di dinas kesehatan. Lalu pertanyaan kami selama ini ya, peran dinas kesehatannya dalam rangka memajukan rumah sakit ya, dalam rangka meningkatkan pelayanan di rumah sakit. Terus adakah semacam bimbingan teknis yang diberikan? Nah kita jujur aja yang mengatakan bahwa sumber daya manusianya dengan rumah sakitnya, dengan dinas kesehatannya ya kan. Ini saya katakan di rumah sakit ini kan sumber daya manusia kan lebih kompleks kan gitu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Ya baik, saya dari Pak Nawaran dulu ya, terkait dengan hubungan ya. Terus kemudian apakah ada bimbingan dari rumah sakit untuk program masih. Contoh misalkan dinas kesehatan melakukan kegiatan pelatihan program TB atau program malaria atau terkait dengan penurunan kematian ibu dan anak. Nah ini kan kegiatan program yang memang menjadi kewenangan dinas kesehatan Pak. Jadi begitu ada kegiatan kayak gitu, bukan hanya puskesmas yang dibantu, dari kami juga dibantu pemegang programnya. Ya, programnya dipanggil apa lakukan pemimpin atau apa ya. Tetapi kalau bimbingan teknis yang lain itu memang tidak Pak. Ya. Masalah keuangan tidak ada, ya. Masalah kepegawaian tidak ada. Ya. Kami memang seperti seperti kayak SOPD atau OPD, unit organisasi kayak organisasi yang lain, ya, itu semuanya harus dilakukan sendiri. Bahkan untuk pendidikan dan pelatihan, ya, ini kami jauh, ya, daripada dinas kesehatan, jauh lebih unggul kami, ya, karena kami punya dana, ya, karena kami BLUD. Di sana malah ini kok sebenarnya mengadakan pelatihan rumah sakit ini. Kok sebenarnya mengirim stafnya, karena kami dituntut kompetensi. Kalau staf kami tidak punya kompetensi, ya kami tidak bisa melaksanakan pelayanan dengan baik. Nah itu, jadi bimbingan-bimbingan yang sifatnya memang itu teknis program, ya.
Dan teknis program itu yang mengomandoi adalah dinas kesehatan tadi, program TB, program ISPA, program apa. Nah, itulah kita sebagai UPTD-nya yang di situ. Tetapi kalau pelaksanaan rumah sakit, ya kita tidak boleh diintervensi. Ya, itu. Jadi itu dari kaitannya itu, Pak. Terus kemudian masalah hubungan ya dari Pak Murjani terkait dengan perubahan regulasi, bagaimana hubungan antara direktur rumah sakit dengan kepala dinas? Nggak masalah, ya. Nggak masalah. Yang penting ya semua tidak punya ego. Ya, kalau rumah sakitnya ngomong saya nggak mau kalau dibawahi, ya. Tapi karena memang ada aturan. Sebuah urusan hanya dipimpin oleh satu bagian, yaitu dinas kesehatan, urusan kesehatan. Ya. Hanya saja, ya, dia boleh ikut campur dalam apa? Dalam programnya, yang program-program nasional itu. Tapi kalau untuk pelayanan rujukan, pelayanan yang di rumah sakit nggak boleh ikut campur, nggak punya kewenangan. Ya. Nggak punya kewenangan, karena itu kewenangan rumah sakit. Terkait keuangan, SDM rumah sakit tidak boleh ikut campur, kita otonomi, ya. Otonomi. Jadi itu tidak masalah, Pak. Ya. Kalau saya menempatkan diri, ya, komunikasi dengan kepala dinas karena kita sebagai PDP, komunikasi sebagai bupati karena memang kita harus bertanggung jawab kepada pemilik rumah sakit. Pemilik rumah sakit siapa? Yaitu representasi pemerintah daerah adalah bupati. Jadi tidak ada masalah. Dengan dewan, saya komunikasi juga baik. Terus kemudian dengan mitra-mitra yang lain, dari kejaksaan, dari kepolisian, dari Kodim, dari mana, saya juga menjalani komunikasi baik. Ya. Semua kita jaga dengan baik. Jadi tidak ada masalah. Terus kemudian masalah usulan-usulan keuangan, apakah ini kita mengikut? Ya? Apakah ada perubahan sebelum UOBK atau sebelum PP 72 2019 dengan setelah? Tidak ada perubahan, Pak. Ya? Bahkan ya setelah UOBK sebenarnya naik. Ya. Karena kita menyampaikan, kita harus terbuka. Begini loh kondisi kita, kalau rumah sakit mau maju harus begini, ini harus begini, harus begini. Tetapi kembali tergantung kemampuan pemerintah daerah. Ya. Dari 2016 dulu ya, kita ini selalu dapat berapa? 9 atau berapa Pak Ju? Miliar? 11 miliar ya. Habis itu naik dari 14, naik dari 15, naik 16, naik 18 ya. Tetapi ya, setelah 2022 kita surplus, pemerintah daerah minus, akhirnya yang diberikan ke kita turun 50%. Tapi ya syukur alhamdulillahnya kita sendiri di Blut sendiri tahun ini kita memiliki uang karena kita surplus lumayan banyak. Akhirnya ya itulah yang surplus kita itu yang kemarin ditanggung APBD tahun kemarin sekarang harus ditanggung Blut. Ya kita siapkan untuk membiayai itu. Kalau seandainya pemerintah daerah tidak lagi ada problem keuangan, mungkin ini semua karena akibat COVID kemarin direfokusi seperti itu, Pak ya. Nah itu. Kalau tidak ada itu, kami bisa banyak berbuat untuk meningkatkan pelayanan, untuk memoles, untuk ini itu dan sebagainya. Jadi terkait dengan pengusulan anggaran memang otonom, Pak. Kami ngetes juga ngetes sendiri. Kami usul ke Dewan juga usul sendiri. Hanya saja nanti setelah kami yang Pak, itu dikompilasi di Dinas Kesehatan, Pak. DPA kita ada DPA yang tersendiri, tetapi ada yang penggabungan dengan Dinas Kesehatan. Bunyinya untuk pelayanan kesehatan rujukan. Secara gelundungan itu punya rumah sakit, tetapi nanti secara ini ada tersendiri. Secara perincinya itu yang kita pegang. Kalau di sana secara gelundungan aja hanya sebesar sekian ya, untuk kesehatan rujukan punya rumah sakit. Jadi demikian Pak, terima kasih. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Ini sedikit kurang saya sampaikan ini, karena tadi ada di awal tadi masalah pendapatan Goldi, sedikit aja repetisi. Karena kita perhatikan tahun 2020 dengan 2021 itu naiknya lumayan tinggi ya, jadi dari 55 miliar ke 53. Mungkin bisa diinformasikan apa sih faktor atau kira-kira apa karena masa COVID ini banyak misalnya atau ini kan dia apa namanya pasiennya bertambahkah misalnya sehingga ini bencana luar biasa kalau mau sampaikan di dalam
Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi langsung aja Pak, kalau memang kita lihat itu memang setiap tahun kami ada kenaikan ya. Dari tahun 2016 ke 17 itu cukup signifikan naiknya, 37 menjadi 44 ya. Berarti itu sudah 7M. Terus kemudian yang signifikan sekali adalah 2021. Ya memang harus kita akui Pak di situ karena biaya pengganti atau biaya klaim antara pasien umum dengan pasien COVID itu selisih ya, selisih memang ya. Kalau pasien COVID kemarin itu kan per hari itu ada yang 2 juta, 2,5 juta sampai ada yang 5 juta. Nah, dan semakin banyak pasiennya ya, kalau dibanding dengan umum sebenarnya pasiennya memang jumlahnya itu kurang lebih ya memang naik dari tahun sebelumnya. Mungkin kalau tidak ada COVID itu menjadi sekitar 63 atau 65 ya kalau bukan COVID itu kemarin itu kami hitung. Tapi karena ada selisih besaran tarif itu ya akhirnya ya penghasilan juga meningkat. Tetapi yang perlu kita cermati lagi ya, pahami lagi bahwa dengan meningkatnya biaya pengganti itu akhirnya pendapatan kita meningkat, biaya operasional juga jauh untuk pasien COVID sama pasien yang umum. Kalau pasien umum katakanlah itu atau pasien yang di luar COVID ya, yang tadi tarifnya 2 juta ya, pasien umum katakan hanya 1 juta, biaya yang kita keluarkan juga jauh Pak ya. Harus PCR aja, waktu itu PCR berapa? Sekarang sudah murah anti-HB-nya. Kalau tidak salah untuk PCR itu sekarang hanya menghabiskan sekitar 200 lebih sedikit ya. Itu range-nya Pak. Nah, makanya kita tarif itu ada yang 275, ada yang 300 untuk PCR. Kalau dulu Pak, itu ada yang lebih 1 juta. Nah, untuk VCM aja yang tes molekuler cepat itu, waktu itu 666 belum ongkos kirim. Itu satu katrit. Nah, kalau untuk mendiagnosa pasien ya, dengan itu ya, itu hari pertama aja baru satu itu sudah 660, ongkos kirimnya mungkin 700. Dia penggantinya sehari 2 juta. Ya kan? Kalau hanya 2 hari berapa sih untungnya? Belum yang lain. Ya. Belum yang lain-lain. Nah itu. Jadi sebenarnya itu. Tapi tanpa COVID pun memang sebenarnya kami memang sudah hitungan kami sudah naik itu sekitar 63 atau 65. Nah, itulah yang membuat kami kalau misalkan biaya yang kita keluarkan tidak signifikan perbedaannya, ya mungkin kami surplusnya luar biasa. Ya, surplusnya kalau dilihat dari yang peningkatan itu Pak. Nah, itu yang jelas memang ada Pak ya, keuntungan tetap ada. Memang keuntungannya lebih lah daripada yang kemarin. Kalau kemarin katakanlah satu pasien untung 200, ya mungkin ini bisa untung 300. Nah, misalkan seperti itu. Demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pimpinan satu lagi lah. Iya Pak. Menarik sekali bicara rumah sakit ini ya Pak ya. Apalagi di Biro ini ya. Persoalannya mungkin kadang-kadang di rumah sakit dari itu bisa pembagian bisa ya Pak ya. Kami di Wanipan kadang-kadang dilaporin ya Pak ya. Ada karyawan-karyawan yang mampu ini tidak adil ini. Jadi kami minta bagaimana pengalaman di sini Pak tentang pembagian ya sebenarnya juga agak kondusif lah soalnya ini. Itu saja, terima kasih sampai waktu. Baik, sebenarnya sama Pak di mana-mana Pak. Kalau namanya jasa ini ya sama. Tetapi kita di sini kita buat tim, buat tim. Dan saya sudah menunjuk ini dari bagian ini, dari dokter spesialis komite mediknya, terus dokter spesialis apa, dokter umum, terus bagian ini, bagian tim yang bekerja. Saya suruh belajar ke sana, saya ajak ke kemarin Jawa Timur, Tulungagung, Dr. Iskak juga, ya, pelajari saya bilang, ya, direktur
tidak akan ikut campur. Ya. Jadi tidak akan ikut campur. Pak bagian manajemen, Pak bagian direktur, atur saya bilang. Kenapa Pak? Jangan sampai ada kata-kata itu karena direktur yang menentukan. Jadi dari kalian, ya, dari kalian, kalau semua sudah sepakat sosialisasikan, kalau sudah sepakat semua, keluarkan SK direktur. Iya. Ngapain sih direktur harus nanya kayak gitu? Gak usah direktur minta sekian, gak usah. Jadi kita tanya, loh kok direktur dapatnya segitu? Lah direktur tinggal menerima kok, yang menentukan kan kalian juga. Dia bilang bukan direktur. Kalau dia tidak sesuai, lakukan perubahan. Ya. Kalau semua sudah sepakat, baru direktur mengeluarkan SK. Ya. Tetapi kalau misalkan ada 1-2 ya, yang tidak mau dengan itu, tidak ketemu titik temunya, akhirnya direktur juga harus memutuskan. Karena tidak ada ya titik temu, maka direktur harus membijaksanai. Kalau gitu yang digunakan adalah kebijakan direktur. Karena kalian sudah rapat sekian lama, sekian lama tidak ada titik temu. Dan ini tidak mungkin ya akan seperti ini terus. Ini merugikan orang banyak. Maka direktur memutuskan seperti ini. Nah, ini pernah juga Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita. Pada tahun 2017 Januari tanggal 16 kalau saya masuk ke sini ya. Begitu tahun 5 bulan kemudian saya menemukan ya, bahwa sebenarnya rumah sakit Kapuas defisit. Ya. Karena waktu itu dari serah terima ya, semua balance antara hutang piutang balance. Tapi pas mau buat laporan keuangan kan di bulan-bulan itu kan persiapan buat laporan keuangan. Tiba-tiba muncul ada tagihan baru. Saya bilang nggak beres sih. Gua panggil semua rekanan, dia bilang telepon, dia bilang yang bekerja sama kita berapa hutang. Ternyata ada selisih 4,9 miliar. Pelayanan harus tertatih-tatih, mau berhenti Pak pelayanan. Sampai hemodialisa kami itu pernah ya tidak bisa operasional 1 minggu ya. Tidak punya uang, di sana sudah di lock, dikunci ya. Tidak bisa pesen lagi. Akhirnya apa? Direktur nalangi. Nah, mungkin baru direktur saya yang mau menalangi rumah sakit ya. Gitu. Saya lapor bupati, Pak saya perlu dana segar minimal 3 miliar untuk mengatasi permasalahan divisi rumah sakit. Kalau tidak, pelayanan rumah sakit akan terhenti. Langsung. Awalnya, kenapa katanya? Apa perlu saya turunkan tim khusus inspektorat untuk mengaudit? Tidak Pak, saya bilang. Karena memang dari kemarin-kemarin antara pengeluaran dengan pendapatan terlalu besar pengeluaran. Sehingga kalau diakumulasikan, ya dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, akhirnya ketemulah ya 4,9 ini. Solusinya bagaimana? Pertama saya perlu dana segar dulu pokoknya untuk mengatasi ini. Setelah itu saya melakukan efisiensi. Nah jasa Pak saya turunkan. Nah, ini kabit yang net saya Pak Dr. Jumadil waktu itu sampai ngomong, Pak Bir katanya turunkan jadi 20 aja. Wah, turunkan jadi 30%. Pak saya mau di demo Pak. Hah? Malah beliau ngomong 20 aja Pak supaya segera ini. Nah, orang manajemen kan tahu kondisinya saat itu seperti apa. Saya buka, waduh ngeri banget katanya harus segera teratasi ini. Saya nggak mau juga gegabah Pak. Mereka dokter spesialis semua, komplit semua, tidak hanya dokter spesialis umum. Mau demo saya kasih waktu 2 hari saya bilang, bawakan dasarnya, aturannya. Kalau jasa itu harus 44%, dulu 44%. Ya, 40%. Bawa dasarnya, saya bilang. Saya memutuskan ini dengan dasar yang kuat. Kalau Anda tidak percaya, 2 hari lagi kita ketemu sama-sama. Anda membawa dasar, saya membawa dasar. Tapi kalau Anda tidak datang, besoknya saya putuskan. Karena saya membawa dasar, saya bilang. Ketentuannya itu 30-44% sesuai dengan kemampuan RSUD. Berarti itu saya punya dasarnya kok. Mana yang Anda mengatakan harus 44% ya?
datang satu dokter spesialis. Ada kan saya baru masuk. Ambil. Ini di rumah sakit, bukan demi kita, bukan demi saya. Di rumah sakit. Kalau Anda merasa memiliki, Anda harus ikut berpartisipasi. Akhirnya apa Pak? Gak ada yang menghadap saya Pak 2 hari kemudian. Karena memang gak ada dasarnya. Akhirnya saya putuskan, bulan depannya saya bagi Pak, langsung 30% saya senang. Dari 44% ya. Mereka mati. Ada direktur yang baru ini yang penghasilan langsung turun drastis. Nah ini Pak, dinamika masalah jasa Pak di mana-mana itu kurang lebih sama. Tetapi itu tadi, kalau misalkan ini dirumuskan dari bawah, tidak hanya direktur yang memutuskan, ini akan lebih mudah, ya, akan lebih mudah diterima. Dan kita setelah melakukan perubahan itu kita sosialisasikan Pak, tidak ujuk-ujuk Pak, ya, tidak ujuk-ujuk. Ya, itu. Tetapi kalau memang tidak ada titik temu, maka direktur, ya, pemegang kewenangan tertinggi rumah sakit harus memutuskan untuk demi kemaslahatan bersama. Intinya adalah pelayanan bisa berjalan dengan baik dan staf atau karyawan itu juga makmur. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang hormati, ada lagi Pak Bek, ikan lele. Kenapa ikan lele? Oh ikan lele. Pagi hari makan di sana. Gitu kan tadi kan? Dibalas dengan sore hari minum teh kotak. Terus sampai di sini. Oh ini. Anda terima kasih banyak. Kami sudah berkenan diterima di Osdi Papua gitu. Bapak Ibu ya mungkin sudah banyak, sudah orang Tanjung bilang hibah buta kan, artinya perlu wadah. Artinya apa yang kami gali ke sini tidak salah Pak, tidak salah karena memang di sini sudah melaksanakan. Gimana Pak Rusli? Kalau kita kasih label excellent, Bapak Ibu yang akan membanggakan, mungkin terakhir kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan jika ada hal yang kurang berkenan dalam diskusi kami mohon maaf dan saudara kami kembalikan kepada. Baik, sesi acara diskusi kita hari ini sudah selesai. Kita akan melanjutkan dengan acara penyerahan cenderamata bagi dari Bapak Direktur kita kepada Ketua Komisi 1 DPR Kabupaten Tabora. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya.
Ini saya silakan langsung dari Tabalong. Sesi penyerahan bunga mata sudah kita lakukan. Kita lanjutkan pada sesi foto bersama. Di bawah sih Pak. Apakah foto dulu atau dulu atau foto ke bawah? Akhirnya kita sampai di penghujung acara kita. Semoga acara dan pertemuan kita hari ini dapat menjalin silaturahmi yang lebih baik ke depannya. Saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah dan hilaf kami dalam kata ataupun sikap kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada saat ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara saya akhiri dengan pantun lagi. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Buah panas, buah cherry, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.